saya akan menjelaskan mengenai konsep ketuhanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketuhanan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam Al-Quran, Tuhan disebut ilahun, yakni yang menjadi penggerak atau motivator, sehingga dikagumi dan juga dipatuhi oleh manusia, dan manusia yang mematuhinya disebut abudun atau seorang hamba. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah yang diyakini sebagai yang Maha Tunggal Esa, sehingga dalam Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan juga yang esa. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Konsep ketuhanan dalam Islam berfokus pada keyakinan atas keesaan Allah yang merupakan inti dari ajaran Islam sendiri. Dengan demikian, inti konsep ketuhanan dalam Islam adalah mematuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan dan berpedoman pada Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga Allah yang diyakini sebagai Tuhan bukan hanya sebagai Sang Pencipta, tetapi juga Sang Pengatur alam semesta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dinamisme. Dinamisme berasal dari istilah Yunani dinamis atau dinamos yang berarti kekuasaan, kekuatan, dan kegunaan. Dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib seperti pohon, keris, dan patung. Dinamisme juga diartikan sebagai suatu paham adanya kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia, hewan, dan benda-benda alam lainnya. Dinamisme beranggapan bahwa setiap benda, baik hidup maupun mati, memiliki kekuatan gaib atau energi tertentu yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Kekuatan ini tidak selalu dianggap sebagai jiwa atau roh, tetapi kekuatan ini sebagai energi misterius yang ada di dalam benda-benda. Jimat dan benda-benda sakral sering digunakan untuk kekuatan ini sebagai perlindungan atau keberuntungan. Baik, kepercayaan selanjutnya adalah kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme ini ada pada saat zaman manusia purba. Nah, kepercayaan animisme ini merupakan kepercayaan manusia yang mempercayai roh-roh gaib dapat mengatur serta mengendalikan kehidupan manusia tersebut. Nah, selain itu, kepercayaan animisme ini juga mempunyai sebuah kepercayaan bahwa suatu tempat tertentu memiliki jiwa yang dimana orang yang memiliki kepercayaan animisme ini harus menghormati dari tempat tertentu tersebut, seperti contohnya masyarakat suku Jawa yang mempercayai bahwa pantai selatan adalah sebuah wilayah kerajaan dari Nyi Roro Kidul. Baik, sekian dari animisme. Untuk kepercayaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, era selanjutnya adalah era politeisme. Di era politeisme sendiri dipercaya adanya banyaknya dewa. Jadi tidak hanya ada satu dewa, namun ada beberapa dewa. Politeisme sendiri ini dimulai dari masa Sumeria hingga ke masa rakyat Cina. Mereka percaya bahwasanya dewa-dewi ini turun langsung ke bumi dan dapat berinteraksi langsung dengan manusia, bahkan dapat melahirkan bayi setengah dewa atau disebut dengan demigod. Mereka percaya bahwasanya dewa-dewi ini dapat melindungi mereka dari berbagai bahaya, fenomena alam, dan juga memberi mereka keberuntungan. Hal ini sangat berbeda dengan intensitas dewa-dewi, mereka dapat berinteraksi langsung dengan manusia, sedangkan pada era monoteistik mereka tidak dapat berinteraksi dengan Tuhannya secara langsung, sehingga Tuhan sebagai intensitas transenden yang terpisah dari dunia manusia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah era Henoisme atau biasa disebut henoteisme. Era Henoisme adalah pemahaman bahwa hanya ada satu dewa di dunia ini tanpa memungkiri dewa lainnya. Henoisme atau henoteisme juga dipahami sebuah tahap keagamaan yang berada di antara politeisme ke monoteisme. Tahap keagamaan yang dimaksud adalah tahap perubahan keyakinan dari keyakinan bahwa ada banyak dewa yang berkuasa sampai keyakinan bahwa hanya ada satu dewa berkuasa. Kemudian henoteisme mempunyai sinonim yaitu monolatrisme. Dalam kaitannya dengan ibadah atau penyembahan, henoteisme dilihat sebagai suatu ibadah yang secara temporal dilakukan terhadap satu dewa yang dianggap berkuasa. Namun dewa yang dianggap berkuasa tersebut menyerap dewa-dewa lainnya. Asal mula henoteisme. Pada mulanya istilah henoteisme digunakan untuk melihat sistem kepercayaan di Mesir dan Israel. Mesir dan Israel memperlihatkan sistem kepercayaan kepada satu dewa. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana melihat perbedaan dari sistem kepercayaan tersebut.
Pertanyaan ini menuntut sebuah jawaban yang didasarkan pada pertimbangan yang matang. Istilah henoteisme merupakan sebuah usaha untuk merangkul perbedaan dari sistem kepercayaan tersebut. Baik, untuk era selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk era selanjutnya adalah konsep ketuhanan monoteisme. Agama Islam dilihat dari konsepnya berada pada ajaran monoteisme. Ajaran monoteistik yang diajarkan Islam bersifat total. Totalitas monoteisme Islam dilantunkan pada lafaz la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Kemudian teori monoteisme awal. Dalam kajian konsep ini, monoteisme mengesampingkan semua bentuk konsep Tuhan, di mana teori monoteisme awal adalah bentuk penyembahan satu materi saja yang berarti penyembahan berbentuk tunggal. Contohnya di Jepang dan juga Mesir kuno, mereka menyembah matahari. Kemudian teori monoteisme murni. Pada teori ini bentuk konsep Tuhan tunggal dalam monoteisme sama dengan monoteisme awal. Akan tetapi konsep monoteisme murni memandang bahwa Tuhan yang sekarang yang mereka percayai adalah Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk dan juga matahari. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ingin menjelaskan tentang materi fakta saintifik keberadaan adanya Tuhan. Manusia secara naluriah percaya adanya Tuhan sebagai zat maha kuasa yang mengatur alam semesta, petir misalnya. Disebabkan oleh amarah Tuhan tertentu, terjadinya tsunami dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan Tuhan untuk memperingatkan umat tertentu agar tidak berbuat dosa. Bayi yang lahir dengan kondisi cacat dipandang sebagai hukuman Tuhan pada orang tuanya. Asosiasi antara gejala alam dan Tuhan sangat erat dari dahulu. Asal-usul keyakinan pada Tuhan tampaknya dari usaha menjelaskan pengalaman manusia tentang hal-hal baru dan peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan alam. Bencana alam misalnya, Tuhan ada sebagai pengisi celah atas hal-hal tersiah dan abnormal, menyebutkan kalau Tuhan diawali dengan usaha menjelaskan ketidakteraturan dan kejadian yang bersifat kebetulan. Kemunculan Tuhan untuk menjelaskan sebab-sebab fenomena fisikal ini memang tidak bersifat sakral.